Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Nah, baik, hari ini kita akan belajar PPKN. Tapi di sini ada sedikit yang berbeda ini anak-anak, karena kita di sini hari ini kedatangan tamu ya di kelas 2, yaitu ada kakak-kakak kita dari kelas 4. Karena pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran kelas rangkap karena wali kelas mereka sedang sakit. Jadi mereka gabung di sini nggak apa-apa ya. Nah, walaupun berbeda kelas, tetapi harus tetap saling menghargai ya, dan tetap jaga ketertibannya, nggak boleh ribut. Nah, saat ibu menjelaskan untuk kelas 2, kelas 4-nya mohon tenang dan memperhatikan. Begitu juga sebaliknya, kalau ibu lagi menjelaskan untuk kelas 4, anak-anak kelas 2-nya ini harus memperhatikan dan tenang. Oke? Bisa? Sebelum masuk ke materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di kelas ini, ada nggak teman kalian yang mukanya sama? Atau rambutnya sama? Ada nggak? Sifatnya atau kesukaannya? Di sini ada yang suka menggambar nggak? Berapa orang? Ya, ada yang suka main bola nggak? Oh, banyak. Tapi nggak semuanya ya. Nah, pasti berbeda kan? Ada yang suka menggambar, ada yang suka main bola. Ada juga kalau yang di kelas itu dia pendiam, atau ada juga dia yang di kelas lebih aktif. Nah, ternyata setiap manusia atau setiap orang itu memiliki perbedaan. Oke, untuk kelas 2, hari ini kita belajar tentang hidup rukun dan keberagaman. Oke, baik anak-anak kelas 2, coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan di depan ini ya. Coba kalian perhatikan. Dari dua anak ini, kalian melihat perbedaannya nggak? Sifatnya, kegemarannya, atau mungkin suku dan kebiasaannya. Oke, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap hidup saling rukun ya. Kira-kira gimana ya caranya kita hidup rukun? Ada yang tahu nggak di sini? Iya, kamu coba. Iya, benar. Kita harus saling membantu teman, bermain bersama, tanpa ada membeda-bedakan. Menghargai pendapat teman itu juga loh, dan tidak mengejek teman yang berbeda dengan kita. Kalau kita hidup rukun, manfaatnya apa ya? Benar, kita punya banyak teman, suasananya jadi damai, jadi tenang, dan semuanya bisa saling menghargai dan menyayangi. Oke, sekarang ibu beralih ke kelas 4 ya. Anak-anak kelas 4, coba tolong perhatikan dulu ke depan ya nak ya. Oke, hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum ibu menjelaskan, ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang pernah pergi ke luar daerah nggak? Atau keluar kota? Atau mungkin pernah lihat rumah adat, jalan-jalan ke Bukit Tinggi gitu ya kan? Ada yang pernah lihat rumah adatnya? Atau tarian daerahnya? Baik anak-anak, jadi Indonesia adalah negara yang sangat luas. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan daerah. Karena daerahnya banyak, budaya yang dimiliki Indonesia juga sangat beragam. Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Contohnya, ada rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, makanan khas, dan masih banyak lagi. Walaupun berbeda-beda, semuanya adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan kita jaga. Sekarang, ibu mau kasih contoh yang dekat dengan kita dulu ya. Kita sekarang tinggal di mana?
Medan, iya benar, benar. Nah, Medan itu kan termasuk dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Ada yang tahu nggak budaya ciri khasnya dari Sumatera Utara? Iya benar, salah satunya adalah kain ulos. Ada yang pernah melihat ulos? Mungkin saat menghadiri acara atau dipakai oleh orang tua keluarganya ya kan. Biasanya orang-orang Batak ini sering lihat ya kan. Oke, ulos adalah kain tradisional khas Batak yang memiliki makna kasih sayang, doa, dan kebersamaan. Biasanya digunakan pada saat acara adat tertentu. Jadi, kain ulos itu bukan hanya kain biasa, tapi memiliki makna yang sangat penting. Nah, selain kain ulos, Sumatera Utara juga memiliki rumah adat loh. Ada yang tahu nggak nama rumah adatnya? Belum pernah dengar ya? Oke, rumah adat Sumatera Utara itu namanya Rumah Bolon. Merupakan rumah adat Batak yang bentuknya unik dan menjadi salah satu ciri khas daerah Sumatera Utara. Oke, coba sekarang anak-anak bayangkan kalau setiap daerah punya rumah adatnya semuanya sama, bentuknya sama, pakaian adatnya juga semuanya sama, tariannya sama, lagunya sama. Kira-kira Indonesia jadi menarik nggak ya? Nah, pasti jadi kurang menarik kan ya? Jadi, justru karena Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya, Indonesia menjadi negara yang kaya dan istimewa. Contoh lainnya misalnya ada tarian dari Aceh namanya tari saman. Ada yang tahu nggak? Iya bener, yang gerakannya cepat itu. Nah, tarian ini terkenal karena gerakannya dia kompak dan dilakukannya secara bersama-sama. Ada juga batik dari Jawa yang sering kita lihat dipakai acara-acara tertentu. Misalnya, kalau misalnya kita lagi ngadain Hari Kartini di sekolah, biasanya anak-anak suka disuruh pakai baju batik kan? Oke, kelas 4. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian gimana sih caranya kita menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia? Betul sekali. Kita nggak boleh menghina budaya daerah lain. Walaupun budaya itu berbeda dengan budaya kita, tapi kita harus tetap menghormatinya. Kita juga harus bangga terhadap budaya Indonesia. Jangan sampai kita lebih mengenal budaya negara lain, tapi budaya daerah kita sendiri malah kita nggak tahu. Kita juga bisa ikut melestarikan budaya. Caranya gimana, Bu? Oke, caranya bisa dengan mempelajari budaya daerah, memakai pakaian adat secara tertentu, mempelajari tarian daerah. Di sini ada yang suka nari nggak? Nah, boleh itu. Kita bisa belajar nari-nari daerah kan banyak. Ada tari jaipong, tari kecak, tari piring, ya kan? Tari Melayu. Atau memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang lain. Misalnya kita kasih tahu ke teman kita yang nggak tahu kan, kita kenalin, tarian ini berasalnya dari sini loh, makanan khas ini berasalnya dari daerah sini loh, gitu ya kan. Oke, apakah udah pada ngerti semuanya? Kalau udah pada ngerti, ini Ibu ada tugas. Nah, sekarang siswa kelas 2 coba kerjakan dulu LKPD-nya. Kalau yang kelas 4 coba bentuk kelompok dulu untuk berdiskusi masing-masing tentang contoh budaya daerah yang ada di Indonesia. Oke anak-anak semuanya, karena waktu kita sudah mau habis, jadi LKPD-nya silahkan dikumpulkan ke depan ya. Kumpulkannya dengan tertib, jangan ribut, karena kita mau istirahat. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik dan semangat. Tadi kita belajar bahwa walaupun kita memiliki banyak perbedaan, baik perbedaan karakter maupun perbedaan budaya, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Jadi, bukan karena kita berbeda, kita malah saling mengejek dan membeda-bedakan satu sama lain. Justru perbedaan itu membuat kita lebih belajar banyak hal. Ibu sekarang lagi senang banget karena hari ini semuanya anak-anak Ibu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Semoga setelah belajar hari ini kalian bisa menerapkannya di rumah, di sekolah, atau bahkan di lingkungan sekitar. Baik, ada yang ingin dipertanyakan untuk hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama.
Amin. Terima kasih anak-anak atas semangatnya hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.